pemimpin, apa bahasa lainnya, tuan, ya, atau orang yang paling utama dari pemuda-pemuda ahli surga. Artinya seluruh pemuda-pemuda yang masuk surga itu di bawah benderanya Hasan dan Husain. Jadi mereka ini dianggap perwakilan dari pemudanya ahli surga. Maka seluruh anak muda yang masuk surga, apa cemen itu bahasa Indonesia? Maksudnya cengeng sekali. Cengeng sekali. Kok jadi bapa cengeng sekali muda-muda cium anak? Kami enggak ada cium-cium anak, itu enggak ada, kata orang Arab Badui ini, menunjukkan kebiasaan mereka enggak cium anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika disindir masalah ini, beliau menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kemuliaan orang-orang yang memelihara anak perempuannya ataupun anak perempuan dari anak-anak orang lain yang tidak mampu atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Kita masih di dalam bab seputar masalah kemuliaan memelihara anak. Hadis berikutnya dari Ibnu Abi Nu'man qala kuntu syahidan Ibn Umar iz sa'alahu rajulun an dammil ba'udah. Jadi ini salah seorang sahabat mengatakan, aku menyaksikan ketika Ibnu Umar ini yang dimaksud adalah anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Kata Abi Nu'aim, aku menyaksikan ketika Ibnu Umar didatangi oleh seseorang yang bertanya tentang darah nyamuk. Faqala mimman anta. Ibnu Umar ketika ditanya tentang darah nyamuk, maksudnya ditanya apakah darah nyamuk itu bernajis atau tidak. Lalu Ibnu Umar bertanya, dari mana engkau berasal? Faqal, lalu orang ini menjawab, min ahlil Iraq, dari penduduk Irak. Faqal, lalu Ibnu Umar berkata kepada sahabat-sahabat yang lain yang hadir di situ, unduru ila hadza, lihatlah kepada orang ini. Kata Ibnu Umar, yas'aluni an damil ba'udah, dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk.
Waqad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebahagian orang dari penduduk Iraq itu telah membunuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku mendengar Nabi menyebutkan, huma raihanataya minad dunya, dua cucuku itu adalah kasturi yang wangi di dunia. Nah, ini hadis ini perlu diberi pemahaman lebih lanjut berdasarkan syarah dari ahlul hadis. Yang pertama, Ibnu Umar ketika ditanya tentang darah nyamuk, maksudnya apakah darah nyamuk itu kalau dipukul keluar darahnya termasuk bernajiskah atau tidak? Dan tentu Ibnu Umar tahu jawabannya. Pasti dia akan menjawab, kalau banyak bernajis, kalau tidak banyak termaafkan. Kan begitu dalam fikih, Pak. Kita ini kalau dalam salat memukul nyamuk, kalau satu nyamuk kita pukul dalam salat, lalu tertetes darah yang di bawah di baju kita sedang salat cuma satu tetes, maka itu termasuk golongan najis ma'fu anhu, najis yang termaafkan, boleh lanjut salat. Tapi kalau yang kita pukul sudah mencapai 99 nyamuk, itu pun setelah didiskon, kalau tidak diskon 100 nyamuk Pak kita pukul, kan melabur darah Mbak Bajing, itu tidak sah salat, batal salatnya. Harus bersihkan dulu baru boleh ulang kembali salatnya. Dan tentu jawaban itu diketahui oleh Ibnu Umar ketika ditanya tentang darah nyamuk. Tapi jawaban Ibnu Umar apa? Dia balik bertanya, engkau siapa? Dari mana? Orang ini menjawab, dia adalah penduduk Iraq. Nah, tiba-tiba Ibnu Umar mengatakan kepada sahabat, seakan-akan dia mengatakan, wahai sahabat, lihat ni orang ni, lihat orang ini, dia tanya kepadaku tentang darah nyamuk, padahal mereka telah mengeluarkan darah ibnan Nabi, anaknya Nabi. Maksud ibnu Nabi di sini adalah cucunya. Jadi maksud di situ adalah keturunan Nabi yang dibunuh oleh sebahagian penduduk Iraq. Yaitu yang dimaksud adalah Hasan dan Husain. Husain yang dituju dalam hadis ini, tapi Hasan pun terbunuh dengan racun. Dua cucu Nabi dibunuh. Husain dalam sejarah itu terbunuh di padang Karbala. Wallahu a'lam, tapi banyak riwayat yang mengatakan waktu itu dia dibunuh oleh serombongan yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah. Wallahu a'lam bagaimana sejarah yang sebenarnya, karena orang Syiah pun membolak-balikkan sejarah. Jadi orang Syiah pun ada usaha untuk menjelek-jelekkan kepemimpinan Muawiyah pada waktu itu. Tapi memang banyak buku, banyak kitab menuliskan ada ikut andilnya Yazid bin Muawiyah dalam usaha membunuh Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, orang Syiah menganggap tanah tempat terbunuhnya Husain, yaitu di padang Karbala, itu tanah yang paling mulia di seluruh alam. Makanya mereka membawa tanah itu di dalam solat mereka. Tanah itu dibentuk bulat, dibentuk bulat, dicetak bulat-bulat. Dan ketika mereka sujud di atas tanah tersebut yang sudah dibentuk bulat-bulat itu. Dan tanah itu
adalah tanah yang dianggap paling mulia karena jatuhnya darah Husain. Itu diambil dari tanah Karbala. Walaupun hari ini ada yang tidak mengambil dari tanah Karbala, hanya mengkiaskannya saja. Maka ciri-ciri Syiah itu salah satunya dalam salat, mereka salatnya meletakkan tanah bulat itu di tempat sujud. Mereka sujudnya, keningnya di atas tanah tersebut. Jadi karena jatuhnya darah Husain di situ menyebabkan tanah itu mulia dalam pandangan Syiah. Husain sendiri itu dalam riwayat yang kuat dipenggal kepalanya. Jasadnya wallahu a'lam, tidak tahu di mana dikuburkan, karena ada versi-versi. Kepalanya ada dua tempat hari ini, Pak. Di Mesir ada Masjid Husain, itu dekat dengan kampus Al-Azhar. Saya berapa kali mengunjunginya. Di dalam masjid itu, di belakang masjid itu ada ruangan yang diyakini sebagai tempat ditanamnya kepala Husain. Tapi ada satu lagi, entah di Yordan, entah di Yaman, juga diyakini kepala Husain. Wallahu a'lam, itu enggak tahu yang mana yang benar. Nah, jadi kenapa Husain dalam pandangan Syiah yang dimuliakan? Kenapa tidak Hasan? Apakah gara-gara Hasan ayah saya? Kan tidak begitu juga kan, Pak. Tapi Husain, makanya mereka kalau naik haji, Pak, itu yang mereka sebut labbaika ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik. Orang Syiah itu dari Iram, itu kalau naik haji labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Dalam nyanyian-nyanyian mereka, ya Husain, ya Husain. 10 Muharram mereka akan memukul-mukul diri sebagai lambang begitulah penderitaan Husain ketika dipenggal kepalanya. Nah, kenapa Husain? Padahal ada satu lagi cucu Nabi, Hasan. Kenapa mereka tidak memuliakannya seperti Husain? Saya baca, saya dapatkan keterangan karena Husain salah satu istrinya adalah perempuan yang berasal dari Persia. Ada istri Husain, salah satu istri Husain itu berkebangsaan Persia. Persia itu tempatnya orang-orang Syiah yang hari ini dinamakan dengan Iran. Jadi faktor rasa bahwa ada suku mereka yang menikah dengan Husain yang menyebabkan mereka membangga-banggakan Husain. Dan kebanggaan itu sampai hari ini bisa kita katakan sudah mencapai pada tingkat sesat. Mereka mendewakan, menuhankan, dan banyak ditulis dalam kitab-kitab mereka kebohongan-kebohongan tentang kemuliaan Husain. Terlalu overload, dan mereka meyakini bahwa mereka akan masuk surga karena Husain lah yang menjadi perantara antara mereka dengan surga. Nah, dalam hadis ini Ibnu Umar ingin menyindir penduduk Irak. Yang dia ingin sindir, engkau bertanya tentang darah nyamuk, tapi kalian lupa darah cucu Nabi kalian korbankan, tidak pernah kalian tanya. Darah nyamuk katanya, darah cucu Nabi kalian korbankan, tidak pernah kalian tanya. Itu yang ingin disindir oleh Ibnu Umar. Darah nyamuk kan ubidan. Nah, begitu kata Ibnu Umar, tapi bukan dengan bahasa Aceh, Pak. Ya. Dia tetap menggunakan bahasanya. Kira-kira begitulah. Itu kan kecil sekali urusan darah nyamuk. Tapi lihatlah cucu Rasulullah terkorban darahnya. Padahal aku mendengar Rasulullah berkata, Hasan dan Husain adalah kasturi. Mereka adalah minyak wangi yang ada di atas dunia. Itu kalimat yang melambangkan begitu sayangnya Nabi kepada dua cucunya ini. Jadi yang mau dibahas di sini apa? Nabi itu
sangat-sangat penyayang kepada anak-anaknya dan cucunya. Kalau menghadapi Hasan Hussein, itu Rasulullah sudah terbukti yang dilihat langsung oleh para sahabat. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Addi bin Sabit qala sami'tul Barra' yaqul, aku mendengarkan Barra' bin Azib berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan radhiyallahu anhu ala atiqihi wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Kata Barra' bin Azib, aku melihat Hasan cucunya, yaitu anaknya Fatimah dan Ali, anak paling tua, itu berada di atas bahu Nabi. Jadi di pundak Nabi sini Rasulullah meletakkan Hasan di pundaknya, sama kayak kita Pak, meletakkan anak kita bawa di atas pundak sini, kakinya menjulur ke sini. Lalu aku mendengar Rasulullah berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, aku cintai Hasan cucuku ini, maka cintailah dia ya Allah. Ini permohonan Nabi saking cintanya kepada Hasan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu dia adalah sayyid, yaitu pemimpin, apa bahasa lainnya, tuan ya, atau orang yang paling utama dari pemuda-pemuda ahli surga. Artinya seluruh pemuda-pemuda yang masuk surga itu di bawah benderanya Hasan dan Husain. Jadi mereka ini dianggap perwakilan dari pemudanya ahli surga. Maka seluruh anak muda yang masuk surga itu nanti berada di bawah bendera Hasan dan Husain. Ini Nabi yang sebutkan. Dan hadis-hadisnya banyak tentang kecintaan Nabi kepada Hasan Husain. Pada suatu hari Rasulullah sedang berkhutbah Jumaat. Lalu Hasan Husain yang masih berumur balita 5 tahun ke bawah, masuk ke masjid. Masuk masjid memakai jubah, karena jubahnya kebesaran, terinjak jubahnya. Lalu mereka jatuh. Ketika jatuh, langsung Rasulullah turun dari mimbar, sedang khutbah, turun dari mimbar, langsung dipeluk dua cucunya ini. Lalu beliau mengangkat keduanya ke atas mimbar. Lalu beliau baru sambung kembali khutbahnya. Dan isi khutbahnya, sebelum dia sambung, beliau mengatakan, benar kata Allah bahwa anak-anakmu akan melalaikanmu. Jadi maksudnya beliau sendiri sebagai seorang Nabi tidak tahan melihat dua cucunya yang lucu-lucu ini, sehingga khutbah beliau terpaksa tinggalkan untuk mengambil cucunya ini. Makanya khatib membawa anak ke atas mimbar boleh. Khatib itu boleh berkomunikasi dengan makmum, dengan jamaah. Kalau ada jamaah yang tertidur, ada jamaah yang mungkin tidak salat dulu, seperti Nabi pernah menegur sahabat yang masuk ke masjid, enggak salat sunnah, langsung duduk. Kata Rasulullah, sudah salat? Katanya belum. Kata Rasulullah, salat dan ringankan salatmu. Salat dulu, kata Rasulullah. Itu sedang khutbah. Maka komunikasi antara khatib dengan jamaah boleh. Yang tidak boleh jamaah mengganggu atau berbicara sesama jamaah selama khutbah sedang berlangsung. Jadi sampai Rasulullah menggendong keduanya. Nah, hadis-hadis ini diletakkan dalam bab ini oleh Imam Bukhari, ingin menceritakan begitu sayangnya seorang Nabi kepada cucu. Padahal itu cucu. Rasulullah punya 7 orang anak, yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Tidak Allah panjangkan umurnya, karena hikmahnya, kalau sempat anak Nabi panjang umur yang laki-laki, maka kemungkinan akan
dimuliakan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi diputuskan oleh Allah dari sebelah laki-laki, yang dihidupkan hanya dari sebelah perempuan. Maka Fatimah punya anak, Zainab punya anak, Ummi Kalsum juga begitu, sama Utsman bin Affan. Namun yang terkenal adalah Hasan Hussein. Nah, ini yang ingin dikatakan untuk kita. Apakah kita punya cinta kepada anak kita seperti cintanya Nabi kepada turunannya? Mencintai anak itu, Pak, berpahala. Dan itu salah satu cara kita mendakwahkan agama. Diawali dengan cinta. Kalau tidak ada cinta, jangan harap kita berhasil membawa mereka ke agama. Makanya pendidikan yang terlalu keras, tidak ada unsur-unsur mendidik dengan cara agama, itu menyebabkan kebencian. Anak yang dendam itu akan menyimpan sampai waktunya dia menjadi seorang ayah, dan ayahnya menjadi kakek. Di saat tuanya ayah ini, baru biasanya terlampiaskan dendam itu. Tidak mau diurus, di rumah sakit tidak ada yang tunggu, anak ada tapi tidak cinta. Kenapa? Dari kecil rotan telah menjadi makanan bagi mereka. Dari kecil ayahnya menendang-dendang mereka. Sedikit salah bukan dicubit, ditumbuk. Sedikit salah ditumbuk. Ini menyebabkan benci. Walaupun anak di saat lemah dia tidak berani lawan, mungkin dia akan terkapar di dinding rumah kita. Kita merasa menang. Kita akan mengatakan, anak katuliyah, halo mah, kamu enggak kenal ya siapa ayah. Sekarang ambil akibatnya. Dia mungkin menangis saja, tidak berani lawan, dan kita merasa superior. Kita merasa kita punya kuasa. Tapi tunggu, di saat kita lemah, tidak lagi berkuasa, anak kita yang menjadi orang yang kuat. Di saat itu mungkin dia tidak balas menendang, tapi dia akan melampiaskan rasa yang dia simpan terlalu lama. Anak sayang dia ke ayah. Begitu juga ibu. Ibu yang suka cubit-cubit anak, kalau tidak didasari dengan agama, itu sama akibatnya. Kecuali kita melakukannya dengan dasar agama. Kalau tidak salat, umur 10 tahun disuruh pukul oleh Nabi. Lalu kita ambil rotan, kita pukul. Itu dasarnya agama. Kalau dasarnya agama, tidak akan timbul kebencian, malah timbul rasa terima kasih. Mereka akan mengatakan, untung ayah kita rojih watihana ada sembahyang. Ketika kita enggak salat, untung kita dikejar-kejar. Ya. Kalau tidak, entah kayak mana kita hari ini. Kalau bukan karena ayah kita yang keras itu, yang mendidik kita keras, mungkin kita hari ini tidak salat. Kalau bukan karena mama kita mencubit karena kita enggak mau baca Quran, enggak mau baca Iqra, mungkin hari ini kita tidak bisa baca Iqra. Udah besar bersyukur, bukan benci. Yang dibenci itu yang benci anak, bukan karena agama. Berbeda. Mendidik dengan agama, Allah yang menjadi pelindung. Mendidik bukan karena agama, itu malah menyebabkan syaitan yang jadi pelindung. Makanya kemanjaan yang kita bangun juga kadang-kadang menyebabkan benci. Kita manjakan dia tidak salat, kita manjakan, kita tidak bangunkan, kita tidak paksa dia menuju ke masjid. Kita pikir kita sudah berhasil menyayanginya, tapi itu menyalahi agama. Begitu dia besar tidak salat, mulailah syaitan menghantuinya. Akhirnya dia menjadi momok di dalam keluarga. SMA sudah kena narkoba, ganja, sabu-sabu, pulang ke rumah curi dompet kita. Kita taruh dompet, diambil isinya. ATM, dia tahu nomor pinnya. Dia curi-curi. Kenapa itu terjadi? Karena kita mendidiknya bukan karena agama. Gak ada penghalang untuk berbuat maksiat. Jadi jangan terlalu dimanjakan dan jangan terlalu dikeraskan.
Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah yang di pertengahan. Makanya untuk mendidik anak ini itu perlu ilmu. Dan salah satu ilmunya adalah sering-seringlah mencium anak. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu berkata, atuqabbiluna subyanakum fama nuqabbiluhum. Dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, maksudnya kalian, engkau dan sahabat-sahabatmu mencium anak-anak kalian. Kami enggak pernah model cium-cium anak. Kata si Arab Badui ini. Jadi bagi orang jahiliyah aneh, urusan cium anak itu aneh. Kok cemen sekali. Cemen ku bahasa Aceh je. Anak tu orang pegang. Apa cemen itu bahasa Indonesia? Maksudnya cengeng sekali. Cengeng sekali. Kok jadi bapa cengeng sekali model-model cium anak? Kami enggak ada cium-cium anak. Itu enggak ada, kata orang Arab Badui ini, menunjukkan kebiasaan mereka enggak cium anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika disindir masalah ini, beliau menjawab, "Au amliku laka an naza Allah min qalbika rahmah?" Maukah engkau kalau dicabut dari hatimu perasaan sayang? Jadi maksudnya orang yang tidak punya sayang pada anak, maka Allah akan cabut di hati dia dan di hati anaknya perasaan sayang. Maka dalam hadis yang lain disebutkan begini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalis. Pada suatu hari Rasulullah mencium Hasan, dan ketika beliau mencium Hasan cucunya, ada salah seorang yang bernama Aqra bin Habis at-Tamimi jalis, sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang Hasan dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Aqra, lalu Aqra berkata, "Inna li asyratan minal walad." Aku punya 10 orang anak. Orang-orang dulu, orang jahiliyah itu punya 10 orang anak. Di masa jahiliyah itu menikah lebih satu memang sudah popular. Di masa Islam dibolehkan, tapi bukan menjadi pilihan utama. Boleh, tapi bukan jadi pilihan utama. Karena ada orang sebagian hari ini berfikir sunnah Nabi yang kenyang tangai. Jadi kalau bicara sunnah Nabi yang kenyang kahwin, padahal cukup banyak sunnah Nabi yang harus lakukan, sikat gigi, masuk WC, baca ini, tidur. Yang lain enggak ada dikerjakan. Teruk bab kahwin ke sunnah Nabi. Ini jahiliyah modern. Jadi boleh, tetapi bukan pilihan. Dia ada waktunya. Kalau bapa sudah waktunya, ya silakan, tidak mengapa. Jadi mereka orang jahiliyah ini ketika masuk Islam pun terbiasa dengan kebiasaan jahiliyah. Aqra mengatakan, aku punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak pernah ku cium seorang pun. Dia mengatakan ini ingin menyindir Nabi. Baru cucu satu dah cium-cium. Kami 10 orang anak enggak pernah kami cium. Ya sama seperti tadi, maksud nyindir itu cengeng sekali gaya hidup seperti ini, cium-cium anak. Itu kan enggak ada apa keperkasaannya, enggak ada. Itu maksudnya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat ke arahnya ketika dia mengatakan, "Ilung nanti ploh roana antum pucum tirapi." Begitu katanya. Lalu Rasulullah melihat ke arahnya. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, "Man la yarhamu la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, begitu, maka dia tidak akan perjelas di pertemuan yang akan datang. Itu kata kunci. Subhanakallahumma yang tidak sayang anak hari ini, maka nanti terbalaskan tidak disayang oleh anak. Jadi sayang anak itu menjadi salah satu
unsur yang paling baik untuk membuat anak melekat di hati dan melekat dengan agama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cuba lihat perbandingan orang yang mencium anak dengan tidak mencium anak. Jadi cium yang dimaksud ni itu ya dari kecil sampai besar enggak ada larangan, Pak. Jadi jangan mengira waktu kecil saja. Ada yang cium waktu bayi, dicium karena gemes, ya. Kemudian SD enggak dicium lagi karena sudah bau keringat, pulang sekolah enggak dicium. Langsung anak masuk ke kamar, campak tas. Lalu kita tanya, tadi pelajaran apa? Gitu-gitu saja. Yang cium waktu pergi sekolah dengan pulang sekolah tidak ada. Ini yang dimaksud di sini adalah dibolehkan dan disunnahkan mencium anak kapanpun, baik laki maupun perempuan. Disuruh cium di kening, di pipi boleh, tapi perempuan kalau sudah dewasa cukuplah di kening. Cukuplah di kening. Itu begitu kita cium, mengalir darah dari si anak ini, mengalir seluruh rasa hormat, rasa mulia, rasa cinta kepada ayahnya. Jadi dari sini Iplung kenal, inilah ayahku, inilah ibuku, hanya dengan menciumnya. Maka mencium anak itu sunnah. Efeknya besar sekali, Pak. Sampai besar dia sudah SMA pulang, dia cium tangan kita, lalu kita mencium keningnya, sampai kita tua, pantang terdengar ayahnya sakit, rasa susah di hatinya berlebihan, dia akan telepon pulang, kiban ayah, terbayang ciuman-ciuman ayah di keningnya, rasa sayang ayah dan ibunya waktu digendong, dipeluk, itu semua terbalaskan waktu kita sudah lemah. Disitulah kita tahu hasil daripada kasih sayang kita. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi anak tidak akan disayangi. Makanya orang yang keras sekali sampai benci dan tidak sabar terhadap anaknya, kadang-kadang anak melampiaskannya kepada adiknya, benci kepada adiknya, seperti bencinya anak-anak Yakub alaihi salam kepada Yusuf. Ini anak-anak Yakub yang abang-abang kurang perhatian dari ayah. Itu pelajaran dari Allah. Nabi pun kadang-kadang punya kesilapan dalam mendidik anak. Tapi contoh di situ hanya Yakub. Bukan Yakub bermaksiat, tapi Yakub cenderung menampakkan kasih sayangnya kepada satu anak dilebihkan di atas anak yang lain, sehingga timbul rasa benci. Dilampiaskan bukan kepada Yakub, tetapi kepada adiknya Yusuf. Makanya kita yang punya anak, kalau kita cuma sayang anak bungsu, dengan anak bungsu kita cium-cium, kita beli ini, beli itu. Si abang, si kakak paling tua mengatakan, waktu saya kecil enggak dibuat kayak gitu. Kalau anak paling kecil minta sepeda, kita belikan. Si kakak minta sepeda mainan pun kita enggak beli. Yang paling kecil minta makanan apapun kita beli. Si kakak, si abang tidak kita beli. Itu tunggu. Yang si bungsu siap-siap. Tunggu di dalam sumur. Seperti abang-abangnya Yusuf melemparkannya ke dalam sumur akibat benci. Maka jangan pisahkan kasih sayang itu. Dari anak paling tua sampai paling kecil, biasakan anak paling tua sudah kuliah, pulang dicium tangan, ciumlah keningnya, doakan dia. Jadi ketika cium kening, kita bahasakan dengan bahasa-bahasa yang baik. Anak mertua asal surga, mudah-mudahan engkau anak yang saleh menjadi penduduk surga. Itu doa kita setiap hari, Pak. Ingat-ingat hadis Nabi, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya, tembus, tidak ada hijab. Salah satunya doa ul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Makanya kalau mau hidup di waktu tua disayang anak, sekarang lampiaskan kasih sayang kita pada anak. Tapi jangan menyalahi agama. Jangan memberi kasih sayang bukan berdasarkan agama.
Kadang-kadang kita salah kasih sayang, ya begitu tadi. Anak pacaran, karena kita sayang, kita bilang, anak pupu nak. Ayah faham kok. Ayah dulu itu juga kerja ayah. Enggak apa-apa. Mamakmu dulu, ini bekas pacar ayah dulu. Kita biarkan dia dalam maksiat, lalu kita mengatakan bahwa kita sayang kepadanya. Jangan. Makanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dia punya kesilapan, nyan baik dah hambung. Ya. Dia punya kesilapan yang mungkin dia tidak sengaja, rapornya merah semua. Dan nyata dia tidak seperti harapan kita. Janganlah kita memarahinya sampai dia merasa tidak layak menjadi seorang manusia. Kita katakan macam-macam. Sampah-sampah putus sudah kita bilang untuk dia. Ya. Dah begahkah lagi bui lagi hasil ke nilainya macam-macam. Itu jangan sampai begitu. Belajarlah dari pengalaman pribadi. Dalam satu lokal, kita yang ranking 1, bisa jadi tidak jadi apa-apa. Bisa jadi teman kita yang nilainya merah, hari ini sudah jadi orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Mungkin dia lebih berilmu daripada kita hari ini. Karena keberkahan Allah tidak turun pada orang yang alim, tapi Allah turunkan keberkahan pada orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Makanya pintar itu belum tentu mendapatkan keberkahan. Bodoh kalau dapat keberkahan menjadi pintar. Banyak yang ranking 1 tidak hafal Quran sampai hari ini. Banyak yang ranking 30, Masya Allah, 30 juz dia sesuaikan dengan rankingnya. Tapi jadi orang, Pak, hari ini dia telah menjadi anak yang saleh. Maka apapun kejadian pada anak kita, tetap sayangilah mereka. Kalau mereka mulai bermaksiat, kasih sayang kita lah yang membuat mereka mendengarkan kita. Jadi begitu kita panggil, nak, dengarkan ayah, dia langsung terbayang, ini ayah enggak akan mukul dia. Ini ayah yang dulu menciumnya, dia dengarkan. Ketika kita telepon saja dari jauh, dia kuliah mungkin di Jakarta, kita telepon, nak, jangan khianati ayah, jangan khianati ibu, kami sudah berjuang untukmu. Itu bisa menguraikan air matanya. Tapi kalau anak yang sering kita pukul-pukul, kita bilang itu, dia mungkin di telepon, ya, mungkin di mulutnya di sana, di seberang sana, dia akan membeb-beb kita, di beb-beb, di ejek-ejek di belakang, Pak. Dia olok-olok di telepon itu, karena dia tahu, ni aja kebut ayah ke, ikut ke rojih bui, bui sih, begitu, Pak. Kenapa kita salah? Maka jangan harap mendapatkan. Terima kasih ya. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya esok subuh insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak bangun dari sujudnya, padahal beliau sedang imam salat berjamaah. Sampai sahabat menduga ada apa dengan Rasulullah. Tetap sujud lama sekali. Setelah selesai salat, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjelaskan, cucuku naik ke pundakku dan aku tidak ingin memotong kebahagiaan mereka. Itu dalam solat. Dalam solat. Kita kan kadang-kadang waktu sedang solat, naik ni anak ke sini. Kita rintak terus ke belakang. Kita naik terus sampai dia terjerembab ke belakang. Nanti habis solat kita bilang, kurang ajar, udah tahu ayah solat. Besok-besok kalau berani naik lagi ke kanging, kupoh mati ke. Marahnya kita, padahal sedang solat anak-anak, enggak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Dia naik, biarkan dia naik. Bolehkah memperpanjang sujud? Tidak mengapa. Seandainya memang itu tidak bisa bangun, itu tanda hati kita telah disiram oleh rahmah oleh Allah. Tunggulah rahmah anak kepada kita nanti insya-Allah. Nah, ini beberapa hadis yang mengajarkan tentang begitu pentingnya menyayangi anak dan sering-seringlah cium anak. Sampai sekarang, Pak, pulang ciumlah anak. Baik. Kira-kira itu yang menjadi pembahasan kita. Masih berapa menit lagi ni? Oh, Pak Habib ya? Masya-Allah. Padahal saya akan membuka pertanyaan, Pak. Tetapi apa boleh buat? Karena sudah diingatkan oleh mesin itu, maka
kita cukupkan pada malam ini karena memang maghrib waktunya singkat. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi pelajaran. Yang keras rubahlah jadi orang yang penyayang dan insya-Allah disayang oleh anak di masa tua kita nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.